Assalamualaikum, ketemu lagi di kelas bersama Bu Prima. Kali ini kita akan masuk kepada aturan pembagian dalam turunan. Video sebelumnya itu kan judulnya aturan perkalian dan pembagian, ternyata cukup panjang untuk perkalian, maka kita potong saja. Kemarin khusus tentang perkalian, sekarang yang bagian pembagian. Oke, apa beda si perkalian dengan pembagian? Kalau si perkalian itu rumus kita itu di sininya tambah U aksen V ditambah V aksen U, kemudian ini tidak pakai penyebut kalau untuk perkalian. Tapi kalau untuk pembagian, ini tandanya kurang, kemudian pakai penyebut yaitu per V kuadrat. Nah, itu bedanya. Kita masuk contoh soal ini, seperti apa bentuk dari si pembagiannya. Seandainya kita punya fungsi adalah Y sama dengan X kuadrat dibagi dengan X pangkat 5, maka kita misalkan U kita adalah X kuadrat yang si pembilang, maka U aksen 2X, V kita adalah X pangkat 5, maka V aksen 5X pangkat 4. Seperti biasa ini sistem kali silang aja, maka Y aksen U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen 2X dikali V kita adalah X pangkat 5, dikurang V aksen 5X pangkat 4, dikali U kita adalah X kuadrat per V kuadrat. V kita siapa di sini? X pangkat 5 ya. X pangkat 5 dikuadratkan. Oke, kita kalikan. 2X dikali X pangkat 5 maka menjadi 2X pangkat 6. 5X pangkat 4 kali X pangkat 2 menjadi 5X pangkat 6 per X pangkat 10. 5 kali 2 ya. Nah, 2X pangkat 6 dikurang 5X pangkat 6 menjadi min 3X pangkat 6 per X pangkat 10. Nah, ini menjadi min 3, X-nya pangkat min 4 ya. Karena 10-nya naik ke atas. Min 4, kita positifkan si X-nya menjadi min 3 per X pangkat 4. Oke, ini jalan panjangnya, atau kalau mau jalan singkat boleh, kalau masih satu variabel seperti ini, maka ini akan menjadi Y sama dengan, kan X kuadrat per X pangkat 5 ya. Ini kan menjadi X pangkat min 3. Nah, ketika sudah ketemu X pangkat min 3, kita turunkan menjadi min 3 X pangkat min 4. Ini sama dengan min 3 per X pangkat 4. Sama ya? Oke. Simpel sekali, Bu. Iya, kalau seandainya hanya satu, seperti ini saja. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kita punya Y sama dengan 1 per X pangkat 8 misal. Maka ini kalau kita pakai jalan bagian, misalkan U1, maka U aksen kita adalah 0. V kita X pangkat 8, V aksen kita 8X pangkat 7. Kemudian Y aksen adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen kita adalah 0. Nah, kalau udah 0 berarti dikalikan V pun tetap 0, tapi udah. Ini karena belajar saya tunjukkan dulu lah ya. V kita adalah X pangkat 8 dikurang V aksen kita 8X pangkat 7 dikali 1 per V kita X pangkat 8 berpangkatkan 2. Lanjut, 0 kali 8, 0. 8X pangkat 7. Ini X pangkat 16. Menjadi min 8X pangkat 7 per X pangkat 16. 7 kurang 16, berarti X pangkat min 9 ya. Sama dengan min 8 per X pangkat 9. Kita pakai jalan singkat ini bisa, Bu? Bisa. Maka ini menjadi X pangkat min 8. Kan naik ke atas ya, X-nya.
Maka X pangkat yang positif ketika naik jadi pembilang menjadi X-nya pangkat negatif. Ini kalau diturunkan di aksen min 8 X pangkat min 9. Karena min 8 kurang 1 kan min 9. Maka ini menjadi min 8 per X pangkat 9. Sama ya. Oke. Ini masih yang pre-basic lah kalau kita lihat nih soalnya. Kita masuk yang ada dua suku. Y sama dengan X tambah 1 dibagi X kuadrat. Oke, maka kita misalkan U sama dengan X tambah 1, maka U aksen 1. V kita X kuadrat, V aksennya adalah 2X. Lanjut, Y aksen, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen kita 1 dikali V-nya X kuadrat, V aksen kita 2X dikali X tambah 1 per V kita X kuadrat yang dikuadratkan. Sama dengan 1 kali X kuadrat dikurang 2X kali X menjadi 2X kuadrat, min 2 dikali plus 1 menjadi min 2X ya, per X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Lanjut. Ini ada yang bisa disederhanakan kah? Ada. Si X kuadrat dikurang 2X kuadrat menjadi min X kuadrat dikurang 2X per X pangkat 4. Mau disederhanakan lagi? Boleh. Kita keluarkan min X. Atau X-nya saja dikeluarkan boleh juga. Kalau X-nya saja dikeluarkan, maka ini menjadi min X dikurang 2. Oke. Per X pangkat 4. Ini bisa dihabisi 1 ya. Berarti ini menjadi min X dikurang 2 per X pangkat 3. Boleh. Atau kalau mau dikeluarkan si min X-nya, kita keluarkan min X, maka ini akan menjadi, kita buat, oke. Kita keluarkan min X, ini akan menjadi X ditambah 2. Oke, X kali min X kuadrat, 2 dikali min 2X ya, dibagi X pangkat 4. Ini bisa dihabisi, ini menjadi min X tambah 2 per X pangkat 3. Oke. Nah, seandainya, nah ini udah mulai beda nih ya. Ini ada 2. Ada variabel X dan konstanta yang 1. Kemudian, kalau seandainya soal yang sama, tapi saya balik posisinya nih. Si pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kita punya soal berikutnya. Sama dengan X kuadrat dibagi X tambah 1. Misal, U kita X kuadrat. U aksen menjadi 2X. V kita adalah X tambah 1. Maka V aksen menjadi 1. Y aksen, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen 2X dikali V X tambah 1. V aksen 1 dikali U X kuadrat per V kuadrat X tambah 1 yang dikuadratkan. 2X kali X, 2X kuadrat, 2X kali 1 tambah 2X dikurang X kuadrat. X tambah 1 kuadrat. Nah, ada yang sama pangkatnya ada ya. 2X kuadrat dikurang X kuadrat menjadi X kuadrat ditambah 2X per X tambah 1 yang dikuadratkan. Nah, ini kalau nggak ada fungsinya, alias ini kan sebagai penyebut nggak ada hubungan ke si pembilang nih. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini kan ada hubungan nih, bisa dihabisi salah satu gitu ya. Kalau ini kan nggak ada nih, nggak bisa kita habisi, maka ya udah biarkan aja kayak gini. Nggak usah kalian jabarkan. Kalau kalian jabarkan kan ini menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1.
Kan nggak ada juga nih. Oh, ini kan kalau dijabarkan, Bu. X kuadrat tambah 2X ya. Ini kalau kalian jabarkan kan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oh, ininya kan bisa dihabisi, Bu, gitu. Terus ini satunya jomblo gitu. Jadi 1/1. 1. No, nggak bisa kayak gitu. Ini nggak berlaku seperti itu. Apakah sama 2 dengan 2 tambah 3? Kan nggak sama nih. Ini kalau kalian coret, terus kalian bilang hasilnya 1/3. Oh, tidak bisa Ferguson gitu ya. Maka ini cukup sampai di sini saja hasilnya. Alias yang lain ini tidak diperlukan penjabarannya untuk si penyebut ya. Oke, cukup sampai di sana saja dia. Sampai di sini ya. Lanjut. Bagaimana kalau seandainya soal kita dalam bentuk akar? Salah satunya akar. Atau kalau seandainya ketemu len. Perkalian nggak ada tentang len kemarin ya. Len X dibagi dengan X kuadrat. Misal U kita len X. Maka U aksen adalah 1/X. V kita adalah X kuadrat, maka V aksen X. Y aksen, U aksen V, dikurang V aksen U. Biasaan ya. V aksen U per V kuadrat. U aksen 1/X. V kita X kuadrat. V aksen 2X. U kita len X per V kuadrat. X kuadrat yang dikuadratkan. Nah ini supaya nggak bikin rancu. Kita buat sama dengan sini. Nah, tuh. Sama dengan, ini kan bisa dihabisi salah satu ya. Ini menjadi X dikurang 2X len X per X pangkat 4. Bolehkah X-nya kita gabung, Bu? Gitu ya. Boleh. Ini menjadi 1 dikurang 2 len X per X pangkat 4. X kali 1 kan X. X dikali min 2 len X kan menjadi min 2X len X. Ini X-nya dicoret 1, menjadi 1 dikurang 2 len X per X pangkat 3. Bisa dipahami ya? Lanjut. Jika Y sama dengan X pangkat 2 dibagi len X pangkat 4. Misal, U kita adalah X kuadrat, maka U aksen menjadi 2X. V kita len X pangkat 4. V aksen kita adalah 4 per X. Kok bisa, Bu? Lihat video sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Yang di awal video turunan itu. Lanjut. Y aksen adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen kita 2X dikali V kita len X pangkat 4. V aksennya 4 per X. U kita X kuadrat. Dibagi dengan X pangkat 4 dikuadrat. Sama dengan. Ini menjadi 2X len X pangkat 4. Ini bisa dihabisi menjadi 4X per len X pangkat 4 dikuadratkan. Terus bisa disederhanakan lagi, Bu? Bisa kalau mau menyederhanakan. Ini kita keluarkan 2X-nya menjadi len X pangkat 4 dikurang 2 per len X pangkat 4 dikuadratkan. Kok bisa, Bu? Gitu ya. 2X dikali len X pangkat 4 kan 2X len X pangkat 4. 2X dikali min 2 menjadi min 4X. Oke, sampai di sini dia nih. Lanjut. Kalau bentuknya akar, ini sama dengan akar X pangkat 3 di sini dibagi dengan len X. Boleh. Misal, U kita akar
dari X pangkat 3 ya, ini sama dengan X pangkat 3 per 2 ya. Karena kalau nggak ada angka di sini kan sama dengan penyebutnya 2. Oke, ini sebagai pembilangnya, si 3. U aksen menjadi 3 per 2. X-nya 3 per 2 dikurang 1. 1 itu kan 2 per 2. Maka ini menjadi X pangkat setengah. V kita ln X, maka V aksen adalah 1 per X. Lanjut. Y aksen, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen 3 per 2 X pangkat setengah dikali V ln X dikurang V aksen 1 per X dikali U X pangkat 3 per 2. Oh, ini sudah mulai berseni bentuknya. Oke. Sama dengan. Ini kalau lihat matematika kayak gini, pangkat-pangkatnya nggak cantik gitu angkanya, nggak masalah sih. Jadi intinya kalau lihat soal-soal matematika ini jangan panik duluan gitu. Insya Allah ada solusi. Gitu. There is a way gitu ya. Lihat. Sama dengan ini 3 per 2 X pangkat setengah ln X dikurang 1 per X nih ya, kan berarti X pangkat min 1. Ini X pangkat 3 per 2. Oke, ini menjadi, kalau saya pisahkan ini ya, X, X pangkat min 1 nih, ketemu dengan X pangkat 3 per 2. Ini min 1 ditambah 3 per 2. Berarti min 2 per 2 ditambah 3 per 2. Jadi X pangkat 1 per 2. Ya. Lanjut. Ini saya hapus. Ini cukup coretan di buram Anda saja kalau Anda yang ada yang belum paham ya. Sudah paham, alhamdulillah. Ini ln X pangkat 2. Berarti 3 per 2 X pangkat setengah ln X dikurang X pangkat setengah tadi ya per ln X pangkat 2. Ini kita kembalikan ke bentuknya menjadi 3 per 2 akar X. Lanjut dikurang ln X ya. Ln X dikurang akar X per ln X kuadrat. Bolehkah akar X-nya saya keluarkan, Bu? Boleh, nggak masalah. Ini menjadi nyempil-nyempil tempatnya jadinya ya. Akar X 3 per 2 ln X. Oke, 3 per 2 ln X dikurang 1 per, saya buat pernya gini aja ya, karena nggak mungkin ke bawah nih, ln X pangkat 2. Oke. Nah, ketika sudah selesai tentang akar, atau akarnya mau tambah lagi nih? Oh, di soal aja lah nanti ya. Maka kita akan masuk kepada pembagian dalam si trigono. Nah, misal nih, Y sama dengan sin X dibagi X pangkat 3. Kita jangan adu dulu si trigono dengan trigono. Kita mulai dari yang murahnya dulu lah ya. Nah, U sama dengan sin X. Maka U aksen turunan dari sin kan cos ya. V kita adalah X pangkat 3. V aksennya adalah 3X kuadrat. V aksen, U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya pas nih. V kita adalah X pangkat 3. Dikali ya. Dikurang V aksen kita 3X kuadrat dikali sin X per V kuadrat X pangkat 3 yang dikuadratkan. Ini jangan sampai cos X dikali X pangkat 3 jadi cos X pangkat 4. Itu salah fatal itu ya berarti ya. Ini X pangkat 3-nya kita lempar ke depan. X pangkat
Ya, cos X kurang 3X kuadrat sin X per X pangkat 3 dikuadratkan menjadi X pangkat 6. Nah, ini kan X pangkat 3, ini ada X pangkat 2. X pangkat rendahnya kan X pangkat 2 ya, kita keluarkan. Berarti kan sisa 1 X-nya. Cos X dikurang 3 sin X per X pangkat 6. Nah, ini bisa dihabisi? Berarti tinggal X, cos X kurang 3 sin X per, karena sudah dihabisi 2, sisa 4. Oke. Masuk, ini sama dengan sin 2X dikurang 1. Oh, sudah masuk aturan rantai kalau udah kayak gini ya. Kita masuk yang masih oke lah ya. Sin 2X per cos X. Nah, tuh. Misal U kita sin 2X. Maka U aksen 2 cos 2X. V kita si cos X. Maka V aksen min sin X. Turunan dari kos-kosan miskin. Sin. Y aksen U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. U aksennya 2 cos 2X dikali V kita adalah cos X dikurang dengan V aksen min sin X dikali sin 2X per panjang ya. V aksen cos X dikuadratkan. 2 cos 2X dikali cos X tetap aja 2 cos, cuman kita ganti susun lah ya. Yang X duluan baru cos 2X. Nggak masalah sih. 2X duluan atau X duluan nggak masalah. Min ketemu min menjadi plus. Plus sin X sin 2X per cos X dikuadratkan kan sama dengan cos kuadrat X ya. Oke, selesai sampai sana. Lanjut. Masuk yang aturan rantai. Sin dari X kuadrat, aturan rantai yang gampang lah ya. Bagi cos 2X. Misal, U sama dengan sin X kuadrat. U aksen, turunan dari X kuadrat kan 2X ya. Turunan dari sin cos X kuadrat. Nah, V kita cos 2X, maka V aksen turunan dari 2X kan 2, turunan dari cos min sin. 2 sin. Lanjut. Y aksen, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen kita 2X cos X kuadrat. Oke, dikali V cos 2X dikurang V aksen kita min 2 sin 2X dikali U sin X kuadrat. Per V kuadrat adalah cos 2X yang dikuadratkan. Oke. Kita susun dia mau pangkat 1 dulu, baru pangkat 2, boleh min ketemu min, plus 2 sin 2X sin X kuadrat per cos kuadrat dari 2X. Duanya mau disusun ke depan, nggak masalah. Tapi rugi sih rasanya kalau dikeluarin cuma 2 gitu ya. Biarkan aja lah kayak gini. Penyederhanaannya. Oke, lanjut. Y sama dengan cos lah ya. Cos duluan, Bu, gitu. Cos dari 2X tambah 1 dibagi sin X. X lah. Oke. Maka misal
U sama cos, saya paling cepat sama si sin kayak ini, cos dari 2x tambah 1, maka U aksen, turunan dalam kurung ini kan 2 ya, turunan dari cos kan min sin, 2x tambah 1. V kita sin 4x, maka V aksen adalah 4, turunan sin kan cos 4x. Y aksen, U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. U aksen kita min 2 sin 2x tambah 1 dikali dengan V sin 4x dikurang V aksen. Oke, kayaknya gak bagus deh nulis ini. Nanggung gitu ya. Kita tulis saja lah di bawahnya. U aksen kita tadi min 2 sin 2x tambah 1 dikali sin 4x dikurang V aksen 4 cos 4x dikali cos 2x tambah 1. Bentuk trigono itu kalau kalian kan mindsetnya menakutkan gitu. Padahal menyenangkan gitu. Kan cuma tinggal ditulis saja gitu apa yang sudah ada di atas gitu ya. Cuman menuliskan ininya perlu seni. Ini latihan sih intinya kalau matematika ya. V kita sin 4x. Jangan panik duluan lah kalau pesan saya. Kalau belajar matematika jangan panik duluan. Enjoy. Relax yourself gitu. Lanjut. Min 2 sin. Mau duluan dalam kurung, mau duluan yang tidak pakai kurung, silahkan Anda tetapkan. Asalkan disusunnya sama ya, di depan dengan di belakang. Nah ini kan beda nih. Ini yang 2x tambah 1, ini di belakang 2x tambah 1. Nah itu yang saya maksud samakan itu. Ini menjadi 4x cos 2x tambah 1 per sin kuadrat 4x. Tidak susah rasanya ini si pembagian. Maka saya harap Anda bisa memahami. Video kemarin sudah ada tentang perkalian, sekarang tentang pembagian. Kalau sudah paham, saatnya oleh-oleh. Oke, kita masuk oleh-oleh Anda. 1. Kita punya fungsi yang mudah dulu lah ya. X pangkat 3 tambah 1 dibagi dengan 2x pangkat 4. Oke. Kita buat bentuk kayak gini aja lah. Kita punya fungsi 1. Kita punya di sini fx adalah x pangkat 4. Gx kita adalah 2x tambah 1. Pertanyaan nomor 1. Oke. Pertanyaan nomor 1. Berapakah fx dikali gx? Pertanyaan nomor 2. Berapakah fx dibagi gx? Nomor 3. Berapakah gx dibagi fx? Oke. Lanjut. Ini A ya. Banyak anak, banyak rezeki. Oke. B. Kita punya fungsi fx lagi boleh. Akar dari x pangkat 5 deh di sini ya. Kemudian kita punya gx-nya di sini adalah 2x, masih 2x, tambah 2x lah ya. Gx dikurang 1. Pertanyaan 1, berapakah fx dikali gx?
Nomor 2. Masih sama, fx dibagi gx. Pertanyaan ketiga, berapakah gx dibagi fx? Oke, trigono. Fx-nya adalah sin 4x kuadrat dikurang 1. Gx-nya adalah cos dari x. 2x saja lah. Cos 2x. Carilah A fx dikali gx. B fx dibagi gx. C kok BC lagi ya? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3-nya berarti gx dibagi f. Masih sanggup nih? Kalau masih sanggup, kita gabung ini ya. Masih A, B, C. Ini kalau saya kasih nama ini F1, G1, F2, G2, ini F1, F3, G3, 3, 3. Ini berarti 2, 2. Oke, 1, 1. Pertanyaan yang D. Kita nyempil di sini. Pertanyaan yang D. Berapakah F1X dikali dengan F2X? Oke. Pertanyaan yang E. Berapakah GX dikali F3? G berapa ini? G1. G1X dikali F3X. F. Berapakah G2X dibagi dengan G3X? Nah, baik hati sekali Bu kayaknya nih ya. Banyak sekali oleh-olehnya Bu, gitu ya. Nggak apa-apa, olahraga sih. Oke, selamat membuat tugas, selamat mempelajari video, selamat menikmati hiburannya. Semoga bisa lah ya. Jangan lambaikan tangan ke kamera. Answer aja sikit-sikit. Insya Allah selesai itu. Oke ya. Saya harap bisa dipahami. Silahkan Anda kerjasama. Kalau seandainya susah rasanya, buatlah Zoom kecil-kecilan. Kuota menteri ada ya. Silahkan manfaatkan itu. Silahkan Anda diskusi. Oke, diskusi ya. Bukan saling contek-mencontek yang hanya mencontekkan saja tanpa memberikan penjelasan. No. Tapi kalau Anda jelaskan, kalau kawan kurang paham, silahkan berbagi. Buatlah diri Anda sebagai seorang guru bagi kawan Anda ketika Anda merasa Anda bisa, walaupun hanya sedikit gitu ya, dibandingkan kawan Anda, kemudian Anda berbagi, insya Allah ilmu itu akan berkembang dia. Dibandingkan Anda pelit dengan ilmu yang Anda punya, itu berkah nantinya. Jadi kalau Anda punya sedikit ilmu, Anda berbagi dengan kawan, Anda tunjukkan dia saat belajar ya, bukan saat ujian. Itu insya Allah seperti menanam sebuah kebaikan. Gitu. Jadi kalau Anda tanam sekarang 1, insya Allah mungkin one day Anda akan tuai itu 10. Atau bisa jadi Anda akan tuai itu 700. Nah, masalahnya yang bagian pembalasan ini itu saya nggak masuk panitia, itu langsung Allah yang akan membalasnya gitu ya. Sudah ada aturannya. Nah, kapan itu berlaku, itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Pokoknya tebarlah kebaikan sebanyak-banyaknya.
Jadikan ilmu Anda ilmu yang bermanfaat, yang kita nggak pernah tahu kapan kita akan nikmati. Oke, sekian dari Mamah Prima gitu ya. Kita sudahi video ini. Semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.